Halo teman-teman. Nah, kali ini di hadapan kita ada dua jenis obat pereda flu ya. Ada Frocol Flu dan ada Neosef Forte. Nah, dua ini kita akan bahas pada prinsipnya keduanya ini adalah obat flu ya. Masing-masing ada perbedaan dari segi kemasan. Ini yang misalnya Frocol ini isinya ada 6 kaplet. Kaplet ini adalah tablet yang berbentuk lonjong ya, kaplet. Jadi kaplet itu kapsul tablet sehingga dinamakan kaplet ya. Kemudian isinya 6. Ada di sini isinya paracetamol, phenylephrine HCl dan chlorpheniramine maleat. Kemudian di sini ada logo biru, ini dijual terbatas ya sebenarnya kalau lingkaran warna biru ini. Untuk demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin. Nah, ini info produk. Sementara yang ini adalah satu stripnya 4 tablet Neosef Forte. Ada phenylpropanolamine HCl 15 mg, chlorpheniramine maleat 2 mg, paracetamol 250 mg, salisilamid 150 mg. Ini ada tulisannya untuk hidung tersumbat, bersin-bersin, demam, sakit kepala. Ada logo MUI-nya ya. Ada logo MUI. Ini tidak ada. Kita tahu juga apakah di boxnya yang besar ada logo MUI. Kalau ini sudah jelas ada logo halal produknya. Kemudian kita lihat di sini, ini isi dalamnya ada 4 tablet ya. Dia menggunakan si tablet. Kalau ini kaplet. Jadi begitu ditanya mana yang lebih nyaman untuk ditelan, ya lebih jelas ya lebih nyaman ya kaplet karena dia lebih pipih dan tipis ketimbang tablet yang lebih lebar bulat ya. Kemudian ini adalah info produknya, Neosef Forte tablet pereda flu. Oke, kita pertama yang perlu kita bahas itu adalah komposisinya dulu ya. Nah, dari sini komposisi yang pertama memiliki kesamaan adalah di paracetamol. Paracetamol, kita tahu paracetamol ini adalah obat analgesik antipiretik. Jadi dia meredakan demam dengan menghilangkan sakit kepala. Kita tahu paracetamol ini adalah para N-asetil para aminofenol sehingga disingkat paracetamol, N-asetil para aminofenol. Jadi senyawa yang mampu meredakan demam dan menurunkan panas ya. Kemudian yang kedua kita bahas yang memiliki kesamaan adalah chlorpheniramine maleat. Chlorpheniramine maleat ini ada yang mengatakan ini adalah CTM ya. CTM. Jadi obat ini gunanya apa? Untuk meredakan gejala alergi yang dipicu oleh makanan misalnya. Obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu misalnya, paparan bulu binatang atau paparan serbuk sari ya. Kalau secara umum ya. Tapi di sini karena orang mengalami flu, jadi di sini obat ini digunakan untuk meringankan gejala flu. Jadi kerjanya dengan CTM ini kerjanya antihistamin ya. Bekerja menghambat kerja histamin. Histamin ini kita tahu dihasilkan oleh sel-sel jenis kayak sejenis basofil atau mast cell. Degranulasi melepaskan histamin. Senyawa histamin ini adalah senyawa yang menyebabkan munculnya gejala alergi. Karena terjadi proses yang namanya vasodilatasi. Vasodilatasi di area tempat masuknya si virus atau bakteri yang menyerang pada saluran napas sehingga terjadi reaksi yang dalam bentuk overhidrasi ya dengan memproduksi banyak lendir ya nanti sehingga meler. Nah, meler. Jadi gejala di sini dimulai dari itu dan terjadilah proses yang namanya flu ya, flu. Nah, di sini dia gunanya salah satunya mencegah reaksi alergi dan mengurangi melernya pada hidung. Nah, kemudian, kita pindah lagi. Yang mana lagi kira-kira? Ini kan phenylephrine maleat sudah. Sekarang phenylephrine HCl. Ini ada kemiripan mungkin dengan yang satunya lagi nih, phenylpropanolamine HCl. Jadi sama-sama tapi ada perbedaan ya, perbedaan. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa kita kembali lagi nanti ke fluorphenylamine maleat atau CTM. Oke, di sini kita bahas lagi.
Kita tahu di sini untuk meredakan gejala alergi ya, demam dan flu biasa. Jadi di sini bisa terjadi berupa ruam ya, mata berair nanti, mata gatal kan, dengan hidung dan tenggorokan ya, atau kulit, batuk, pilek dan bersin. Seperti halnya suara saya yang sudah mulai mengalami berubah karena beberapa hari yang lalu mengalami kena gejala flu ya. Nah, jadi dia bekerja dengan memblokir zat alami ya, histamin, yang menyebabkan alergi. Dengan memblokir ini maka tubuh berupa apa tadi? Di situ kan ada yang namanya asetilkolin ya. Asetilkolin dapat membantu mengeringkan beberapa cairan. Jadi overhidrasis, keluar sekret yang banyak di hidung. Dengan begitu makanya akan terjadi pengurangan berupa gejala flu, mata berair, hidung berair. Jadi klorpenelamina maleat ini belum terbukti ya aman, tapi efektif juga ya untuk anak-anak umur 6 tahunan. Oleh karena itu ya Pak, jangan menggunakan produk ini bila pada anak-anak yang kurang dari 6 tahun. Kecuali nanti kita harus ada konsultasi dari pihak dokter ya. Jadi masuk obatnya cukup keras juga ya, ini obat keras. Antihistamin kelasnya, kemudian dia namanya klorphenamina maleat, 4 mg. 4 mg ini kebetulan ini 2 mg. Kalau di sini dia menggunakan 2 mg, jadi tidak boleh banyak ya. Kemudian lagi apa lagi di sini ya? Efek sampingnya, kalau yang sama-sama berdua ini kegunaannya sudah tadi. Efek sampingnya itu bisa mengantuk. Gara-gara si CTM ini bisa mengantuk, kemungkinan bisa mengalami pusing, kemudian bisa juga sakit kepala, walaupun nanti diminimalisir oleh paracetamol. Mungkin bisa saja terjadi sembelit, sakit perut, mungkin penglihatan kabur atau penurunan koordinasi, misalnya mulut kering, tenggorokan juga kering. Nah, jadi tidak boleh digunakan bersama dengan alkohol kan, depresan SSP, antikolinergik atau penghambat MAO. Di sini ada juga dijelaskan nanti. Nah, kemudian apalagi di sini? Di sini ada tulisannya salisilamid. Nah, salisilamid ini sebenarnya turunan dari asam salisilat ya. Asam salisilat apabila di asam salisilat ditambah dengan NH2 menjadi amida ya, salisilamid. Nah, salisilamid ini mirip-mirip kerjanya sama dengan asetosal ya, asidum asetil salisilikum. Jadi salisilamid ini digunakan untuk mengobati demam dan nyeri ya. Jadi dia termasuk dalam kelas analgesik dan antiviretik. Terutama yang lebih bagus lagi tadi asedum asetil salisilikum, asam asetosal ya, asetosal. Jadi dia juga digunakan untuk mengatasi demam dan nyeri. Dapat digunakan juga dia untuk nyeri karena akibat inflamasi atau peradangan. Yang kita tahu pada kasus flu dan pilek itu ada inflamasi atau peradangan di area saluran napas, ya kan? Nah, kemudian itu salisilamid kita bahas. Kemudian ada lagi yang belum dibahas ya. Ini yang belum dibahas. Phenyleprin HCl. Kita lihat di sini. Phenyleprin HCl. Nah, untuk phenyleprin ini karena ini terkait dengan saluran napas, dia adalah untuk meredakan hidung tersumbat yang disebabkan oleh flu. Jadi memang terkait flu ya, batuk, pilek, kemudian alergi, sinusitis dan bronkitis. Namun ya kita tahu obat ini tidak bisa menyembuhkan penyakit, ya kan, karena hal-hal lain terkait dengan penyebab hidung tersumbat tadi. Jadi phenyleprin HCl ini golongan dekongestan, kalau bahasanya lebih nyamannya itu dekongestan. Jadi bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan pembuluh darah di sekitar saluran hidung. Kan terjadi alergi itu, vasodilatasi arteriol di sana kan bengkak jadinya. Jadi saluran napas itu menjadi lebih terbuka dan napas menjadi lega. Jadi phenyleprin ini mengatasi hidung tersumbat, ya kan? Nah, ini mengatasi hidung tersumbat. Di sini
Untuk phenylephrine itu kadarnya sekitar 10 mg ya dalam setiap tabletnya. Dari obat Procol yang produk ini ya. Kemudian lagi dia di sini dia bisa digunakan di beberapa jenis obat pada umumnya. Selain ini ya, dan juga bisa digunakan pada obat batuk. Nah, pastinya di sini yang pastinya obat ini hanya boleh digunakan jika besar manfaatnya melebihi dari risikonya. Bila pada ibu-ibu hamil ya hati-hati. Karena mungkin menyebabkan reaksi atau kelainan pada bayi nanti. Mungkin bisa saja terjadi gangguan bahkan sampai ke teratogen mungkin. Jadi hati-hati ya pada ibu hamil, jangan menggunakan jenis obat-obat flu ya, karena mungkin mempengaruhi nanti pada si janinnya, si bayinya. Jadi lagi di sini yang penting lagi adalah phenylephrine ini hampir mirip-mirip sama ya. Di sini dia bisa mengganggu pada orang-orang yang kontraindikasi penyakit jantung, kemudian pembuluh darah, gangguan irama jantung, glaukoma, kemudian lagi gangguan mental, diabetes, hipertensi, kejang, hipertiroid. Ini hati-hati ya, ini harus diberitahu ke dokter bahwa saya kena penyakit ini, karena pemberian ini mungkin berbahaya atau bereaksi pada orang-orang dengan itu ya. Nah, itu kira-kira kemudian mengenai hal-hal yang info di sini teman-teman bisa melihatnya. Cara bekerja sebagai analgesik antipiretik, dekongestan saluran hidung, dan antihistamin berdasarkan komposisi yang ada ini untuk Neosef. Kemudian efek sampingnya mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi ya kan, jantung yang mengalami gangguan. Kemudian aritmia, kemudian mulut kering, palpitasi, retensi urin. Jadi hati-hati ya, penggunaan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Terutama kita tahu paracetamol itu di metabolisme di hati dari produk yang kurang toksik menjadi produk yang toksik ya. Kemudian dapat menyebabkan iritasi pada lambung karena pada proses pelarutan. Nah, ini efek samping ya, hati-hati. Di sini lagi hampir sama yaitu dengan yang si Frocol tadi, tidak dianjurkan pada penggunaan usia anak di bawah 6 tahun. Kemudian hati-hati pada gangguan ginjal, hati, glukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Kemudian tidak boleh mengendarai kendaraan selama minum obat ini atau menjalankan mesin. Karena mungkin ngantuk ya, nanti bisa terjadi risiko terjadinya tabrakan. Hati-hati bersamaan menggunakan dengan obat-obat yang menekan susunan saraf pusat. Nah, penggunaannya ini pada berita alkoholisme, pengonsumsi alkohol meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati karena kedua-duanya ke hati. Jadi mungkin kalau alkohol tadi menyebabkan perlemakan hati, dan bisa juga nanti minum bersama ini bisa menjadi terjadinya reaksi perdarahan lambung. Mungkin pada saat pelarutannya di dalam lambung ya. Nah, penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi, interaksi obat. Jadi tekanan darah berbahaya ya, ini akan mengganggu. Tekanan darah akan krisis hipertensi. Nah, untuk produk Frocol hampir-hampir sama dengan yang produk Neosep. Nah, jadi sama-sama saja kemudian sini P nomor 1, awas obat keras, baca aturan memakainya, ya kan? Ini hampir-hampir sama dengan yang tadi. Ini produksi dari Darya Varia Laboratory, yang ini dari Kalbe Farma. Jadi dua produk ini sama. Tinggal teman-teman yang milih obat flu yang mana yang kira-kira menurut teman-teman yang lebih nyaman, lebih cocok. Di sini andalannya phenylephrine maksudnya, phenylephrine HCl. Dekongestan tadi kan, sementara di sini andalannya adalah phenylpropanolamin HCl, ya kan di sini. Jadi sama-sama dua-duanya sih. Tinggal teman-teman yang mana yang lebih nyaman dan lebih cocok untuk menggunakannya. Oke, itu saja teman-teman mengenai obat flu ya. Produk Frocol dan Neosep kita review untuk menjaga kesehatan pada saat terkena flu ya. Oke, jadi teman-teman bisa juga untuk flu
bisa menambahkan tambahan seperti vitamin C untuk menaikkan daya tahan tubuh dikombinasi ya. Atau juga ditambahkan dengan jenis lain misalnya untuk menaikkan sistem imun bisa menggunakan stimulo ya sebagai kombinasinya atau menggunakan imbos ya. Jadi ada yang menggunakan itu untuk menaikkan atau memperbaiki sistem imun. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.